Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Nasir Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K atau CPNS tahun 2021 ini. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah, dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2021 ini. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan memberikan informasi terkait dengan DPR Komisi 10 mengirim surat kepada Kemendikbudristek. Ini adalah cuplikannya Bapak Ibu, di mana dalam hanya Mas Nadiem, seringkali Mas Nadiem dengan dibalik narasi hari ini butuh guru yang berkualitas dan seterusnya, karena itu seolah-olah guru existing yang sekarang tidak berkualitas. Risikonya seluruh regulasi dan kebijakannya relatif tidak ada yang berpihak kepada guru honorer, terlebih-lebih misalnya yang sudah masuk kategori K2 seperti Bu Kamus ini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa kita lihat dinamika rekrutmen tahap pertama kemarin, bagaimana centang perenangnya kebijakan. Komisi 10 kita minta diafirmasi untuk yang sudah K2, sudah pengabdian lama, umur yang sudah senior, tidak diapresiasi oleh Kemendikbud. Baru di akhir-akhir ketika kita minta agak keras supaya pengumuman ditunda dan kita minta ada penambahan nilai afirmasi, baru akhirnya direspon oleh Kemendikbud. Itu saja tidak seberapa. Karena itu kalau kita lihat dari seleksi tahap pertama, itu dari konten saja itu sudah terlalu tinggi bagi guru-guru senior kita yang dihadapkan langsung dengan postgraduate, teman-teman guru yang baru saja keluar gitu. Jadi sejak dari awal paradigma pemerintah menurut saya sudah tidak pas, karena semangatnya tidak mengafirmasi dan tidak berpihak. Risikonya semua kebijakannya jadinya saya menyebutnya ada semangat untuk kira-kira ya guru existing sudahlah, cukuplah kira-kira begitu, digantikan dengan guru-guru yang baru. Ini yang menurut saya tidak adil. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, tentu menurut saya pemerintah harus pada posisi berpihak dan menuntaskan. Contoh teman-teman Ibu Kamsini ini, teman-teman yang lainnya sudah diangkat, Mas. Nisa hari ini ya, misalnya teman-teman yang sudah masuk kategori K2 itu kan sudah mandat dari PP 48 disampaikan oleh Ibu Kamsini tadi. Nah, bagaimana sebuah PP yang sudah tegas mengamanatkan untuk secepatnya K2 dituntaskan, tapi pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tidak dituntaskan. Jadi sekali lagi Kemendikbud tidak boleh bersikap netral dan berlindung di balik kualitas dan kompetensi guru. Ya, oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, maunya saya begini, sederhana, Mas Margi. Kemendikbud bilang ke BKN dan Kemenpan RB, Pak Cahyo, Pak Kepala BKN, tolong guru-guru existing karena lama pengabdian, karena umur sudah senior dan sudah masuk kategori K2 yang tersisa, tolong angkat semuanya. Soal kompetensi dan kualitas tanggung jawab kami sebagai Kemendikbud, begitu.
Itu menurut saya baru fair gitu. Lah ini kan semangatnya kira-kira sorry ya kalau saya agak keras ngomong ya Pak, ya, bukan dijegal. Jadi semangatnya itu mereka disuruh berkompetisi dan tidak ada semangat untuk tadi itu setelah diangkat baru Kemendikbud ngomong semestinya soal pendidikan, pelatihan dan seterusnya itu semestinya. Nah, selama paradigmanya begini sampai kapanpun saya rasa isu kesejahteraan guru ini tidak akan selesai sampai kapanpun. Oke, Mas Saiful, nyuwun sewu. Oke. Apakah Mas Saiful melihat bahwa Mas Menteri ini ada indikasi ingin memotong satu generasi? Kalau narasinya masih ngomongin soal kualitas, soal kompetensi guru yang dia anggap tidak ada hari ini di guru-guru kita, saya sih merasa semangatnya ke sana. Dan menurut saya tidak fair. Apakah mungkin memang Mas tadi melihat bahwa tantangan ke depan dibutuhkan guru-guru yang seperti Mas tadi membayangkan? Itu juga yang mungkin menjadi penugasan dari Presiden Joko Widodo ketika menugaskan seorang Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan sekarang ini. Kan kita tahu dari awal diangkat sudah banyak sekali kontroversi yang dilakukan oleh Nadiem Makarim ini. Problemnya Mas, semua calon pendidik dan guru kita kan masih dengan sistem yang lama. Teman-teman masih kuliah di perguruan tinggi LPTK yang sama, diajarkan dengan metode yang sama sebagaimana didapat oleh guru-guru existing kita hari ini. Gitu. Ya. Nah, menurut saya itu yang tidak pas. Padahal kelebihan dari guru existing yang sudah mengabdi lama adalah dia punya pengalaman mengurus peserta didik lebih menurut saya. Dan di mata saya menjadi seorang guru bukan hanya urusan kemampuan, knowledge yang lebih, pengetahuan yang lebih, tapi ketelatenan, keteladanan, dan komitmen pengabdian itu yang melebihi segalanya. Iya. Oke. Apakah emang ini saya sebagai orang santri, ilmu itu cahaya, jadi oke. Baik. Bisa ditularkan oleh orang yang punya respect dan pengabdian. Oke. Jadi bukan semata masalah akademis atau masalah IT begitu ya. Apakah ini resiko mengangkat seorang ahli IT untuk menjadi Menteri Pendidikan yang memang background pendidikannya dianggap oleh berbagai kalangan tidak mumpuni, sehingga feel-nya mungkin belum dapat, Mas Saiful? Bisa jadi, Mas. Tapi sekali lagi, IT, digital, itu tools, bukan tujuan pendidikan kita. Ya. Dan saya meyakini guru-guru cukup diajari sebulan untuk mengerti digitalisasi dan IT itu sebagai tools memudahkan mereka untuk melakukan proses pembelajaran dengan peserta didiknya. Ya, artinya Mas Saiful juga merasa bahwa Mas Menteri ini agak susah diajak bicara juga ya oleh DPR sebagai partner kerja. Ya, mungkin Mas Menteri ingin semua kebijakannya seperti yang beliau inginkan, ingin landing semua, jadi kelihatannya membatasi dialog. Oh, oke. Tapi kan Komisi 10 punya posisi tawar di anggaran, itu tidak kuat ya? Ya, Kak. Karena itu dalam berbagai hal relatif semacam ruang kompromi itu terjadi. Oke. Tapi misalnya soal rekrutmen yang kemarin tahap pertama P3K. Itu kalau nggak ada kompromi yang lolos hanya 80.000, Mas. Akhirnya karena kita ngotot jadi akhirnya yang lolos 173.000. Demikianlah Bapak Ibu, itu adalah penjelasan dari Mas Saiful Huda sebagai Ketua Komisi 10 DPR RI terkait dengan P3K. Ada beberapa kritikan yang disampaikan oleh beliau kepada Mas Menteri. Mudah-mudahan hal ini nanti akan tersampaikan kepada Mas Menteri sehingga ada
akan memperbaiki dari berbagai hal yang masih kurang maksimal itu ya, terutama bagi menuntaskan bagi teman-teman guru yang sudah lulus PG-nya. Terima kasih, salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.